Hi everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, designer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di Craftopia ID, kamu bisa menemukan info tentang tutorial menjahit, belajar desain otodidak, dan juga cara memulai kerja online. Nah, video kali ini adalah video yang udah lama banget ditunggu-tunggu, karena ini adalah video yang mungkin yang pertama ya, atau salah satu yang pertama, yang membahas khusus banget tentang pengalaman gue kerja freelance online. Jadi video ini lebih ke story time ya. Karena ini story time, maka ya sifatnya ya ini hanya personal gitu. Jadi gue nggak akan ngasih, oh lo harus begini, lo harus begini. Karena mungkin apa yang terjadi di gue situasinya berbeda. Dan apa yang gue lakukan mungkin belum bisa dilakukan oleh orang lain juga. Tapi ya mungkin ada beberapa yang bisa kalian terapkan di dirinya sendiri gitu. Buat yang baru banget nemu channel Craftopia ID, perkenalkan dulu, gue Citra Ayu. Saat ini gue adalah seorang freelance website and graphic designer dan juga web developer. Mungkin sekarang gara-gara corona, kerja online adalah kerja yang lumrah. Tapi itu beda dengan apa yang gue lakukan. Kalau yang banyak orang lakukan dikarenakan oleh pandemi, itu adalah remote employment. Mereka terikat untuk melakukan 9 to 5 jobs, mostly. Hanya mereka nggak harus pergi ke kantor. Mungkin dikarenakan oleh pandemi atau mungkin karena emang ada perusahaan yang seperti itu gitu. Gue juga pernah punya pengalaman menjadi seorang remote employment. Nah, dari mulai gue memulai kerja freelance yang gue maksud di sini adalah freelance online ya. Gue udah pernah juga kerja freelance yang offline, yang mana gue ya ketemu dengan kliennya langsung, tapi ya yang cocok dengan gaya hidup gue dan goals gue, financial, emotional, dan lain-lainnya, itu ya kalau gue kerja online. Jadi yang akan gue bahas di sini ya lebih ke kerja online. Dan karena gue kerja online, gue memilih klien-klien gue itu dari luar negeri. Selama ini gue belum pernah sama sekali kerja dengan klien Indonesia. Bahkan klien yang lokasinya di Indonesia aja, itu gue jarang banget. Bukan berarti nggak pernah dulu awal-awal. Kalau sekarang males gitu juga ya. Walaupun mereka bule, tapi gue males kalau yang dari Indonesia. Jadi gue ya ini khusus untuk karena gue kalau misalnya ditanya gimana cari klien dari Indonesia segala macam atau klien Indonesia yang online, gue nggak tahu sama sekali gitu ya. Mungkin caranya sama, tapi ya gue nggak punya pengalaman di situ. Gue mulai kerja fokus ke online itu di akhir tahun 2017 atau di awal tahun 2018, gue lupa. Dan awalnya dulu gue memulai dengan di fashion design karena gue punya basic fashion design. Dan waktu itu gue nyambi ya, nggak cuma fashion design doang, tapi juga ngelakuin hal yang lain kayak social media management dan lain-lain ya, virtual assistant contohnya gitu. Dan kalau sekarang gue hanya fokus di web dan graphic design, mostly di branding ya. Kalau background kuliah gue sangat dikit banget hubungannya, kecuali untuk bidang komunikasi dengan apa yang gue lakukan sekarang. Gue dulu kuliah di jurusan sastra Inggris, dan dari universitas yang biasa-biasa aja, universitas negeri di Sumatera Barat. Walaupun mungkin untuk di daerah Sumatera Barat itu mungkin universitas yang ternama atau yang unggulan, tapi ya sebenarnya setelah lulus mah nggak ada bedanya gitu ya. Nggak ada bedanya gue mau lulusan UI kek, gue mau lulusan ini kek, itu nggak ngaruh-ngaruh banget sih di hidup gue. Nah, bahkan sampai sekarang pun ijazah gue tuh nggak pernah kepake sama sekali. Gue lulus udah di tahun 2012, akhir 2012. Berarti sekarang udah berapa tahun tuh? Udah 9 tahun gue lulus dan nggak ada. Mungkin kalau di hidup orang lain atau di pekerjaan orang lain yang misalnya lebih ke corporate gitu ya, yang struktural, mungkin itu berguna ya, lo dari mana segala macem. Tapi ya bagi gue sih nggak ada. Kalau alasannya kenapa gue memilih kerja online, ya sebenarnya waktu itu gue mulai merasakan yang namanya quarter life crisis ya gitu. Gue ini mau jadi apa? Gue ini mau ngapain? Apa tujuan hidup gue? Terus perencanaan hidup gue gimana gitu? Kayaknya gue kok kayak tokai aja gitu, nunggu hanyut gitu kan ya. Nah, jadi ya gue mencari siapa diri gue dan apa sih kelebihan-kelebihan gue, dan itu gue list semuanya. Dan ya gue melihat hanya karena orang lain seperti ini bukan berarti gue harus seperti itu gitu. Kita kan di Indonesia ya umumnya kan lo di umur segini harus seperti ini, lo apalagi kalau cewek kan, wah kalendernya makin padat aja gitu kan ya. Tapi masalahnya ya kalau jenis-jenis
kehidupan atau alur hidup yang mainstream terjadi di Indonesia itu nggak gue mau gitu. Ya gue dari kecil emang gue udah seperti itu, gue nggak mau apa yang teman-teman gue mau. Bukan karena gue pengen beda, tapi emang karena emang dari sononya beda gitu kan. Jadi ketika teman-teman gue pada sibuk untuk menikah atau sibuk beli rumah, beli ini itu gitu ya, gue rasa gue nggak mau itu gitu. Gue mau invest di diri gue dulu sebelum gue invest untuk orang lain. Terus gue nggak mau terjebak dengan beli rumah, terus modal kredit, udah gitu belum tentu dengan pekerjaan yang gue suka gitu. Tadi gue nggak mau misalnya gue masih muda untuk terikat dengan hutang gitu, dengan kredit, dan gue terjebak di pekerjaan yang belum tentu gue nikmatin gitu. Menurut gue menikmati hidup itu lebih penting ketimbang dengan ya ngikutin cara hidup orang lain gitu ya. Dan ini ya berfungsi ke gue, bukan berarti ini yang harus seperti itu. Ini hanya hidup gue, bukan gue ngatain hidup orang lain seperti apa dan segala macam. Itu perfect mungkin buat kalian, but it's not for me. Terus alasan lain lagi yang bikin gue juga freelance online adalah karena gue nggak suka bagaimana perempuan di Indonesia diperlakukan di mana ya, di ranah pekerjaan gitu. Misalnya kalau misalnya kita melihat persyaratan untuk lamaran kerja perempuan di Indonesia itu sangat gak masuk akal gitu. Apa hubungannya pekerjaan itu dengan umur gitu? Apa hubungannya skill dengan umur? Nggak terlalu gitu kan ya. Makanya itu gue lebih baik ngasah skill gue dan gue cari peluang. Kalau memang Indonesia memperlakukan gue kayak gini, ya mending gue cari peluang di lain gitu kan. Ya bukan berarti gue harus keluar negeri kan, sekarang kan udah zaman internet gitu. Dan juga alasan gue yang lainnya adalah karena gue dating preference-nya itu nggak dengan cowok Indonesia. Gue lebih suka dating dengan bule. Itu hak gue ya, dan itu masalahnya panjang lagi kalau dijelasin. Jadi kalau misalnya dating dengan bule kan mereka hidup dengan currency-nya berbeda gitu. Gue nggak suka juga ya gimana ada financial imbalance gitu. Mungkin kalau misalnya dengan cowok Indonesia mungkin misalnya gue lebih di atas gitu, tapi kan kalau dengan cowok bule kayaknya apapun yang gue lakukan dengan, kalau misalnya gue income-nya dengan Indonesia gitu, kayaknya gue susah gitu untuk sampai di equally contributive to the relationship gitu ya. Makanya itu gue pingin nggak diremehin gitu kan ya, walaupun ya mungkin mereka nggak ngeremehin gitu ya, tapi ya gue sebagai perempuan pingin juga gitu kan. Nah jadinya ya gue mau kerja itu dengan beda currency gitu. Menghasilkan dalam beda currency itu banyak keuntungannya gitu, karena apalagi kalau dengan kita tinggal di Indonesia ya gitu kan. Dan intinya ya pada dasarnya gue tuh orangnya nggak suka ngejalanin yang mainstream gitu, yang apa yang orang bilang ke gue kayak misalnya, oh Citra kamu kan tinggi nih, kamu kan begini cepet kerja jadi inilah, misalnya jadi pramugari lah, inilah yang duitnya tinggi nih, yang ini nih. Kalau seolah-olah kayak itu aja gitu yang bisa gue lakuin gitu kan ya. Nah semakin orang bilang gue harus begini semakin gue nggak ngelakuin itu gitu. Capek kalau jadi mak gue. Ketika gue memulai pekerjaan jadi freelance online itu, gue nggak nyambi dari yang kerja kantoran udah gitu gue sekalian kerja freelance. Kan ada orang yang seperti itu kan ya. Kalau gue enggak gitu, emang gue udah nggak ngapa-ngapain udah gitu gue yang langsung terjun aja gitu ya. Misalnya sebenarnya gue bisa aja milih gitu kan, tapi gue nggak mau gitu, dan situasi gue memungkinkan untuk saat itu gitu kan ya. Misalnya kan kayak gue belum nikah, belum punya anak, jadi ya gue kalau mau terjun ya terjun aja. Gue kan terjun sendiri gitu, gue nggak membawa terjun anak gue atau laki gue gitu kan ya. Jadi ya gue bersyukurlah dengan apa yang terjadi gitu kan ya, dengan situasi gue gitu. Mungkin kalau misalnya gue punya orang lain yang terefek dengan pilihan gue, ya mungkin gue nggak akan segila ini sih, se-eksperimental ini dengan hidup gue gitu. Saat ini pekerjaan gue adalah brand and web designer memang, tapi belum tentu ini akan menjadi pekerjaan gue selama-lamanya gitu, karena kan desain itu banyak, dan yang tadinya gue di fashion design gue bisa kesini dan kesini gitu kan ya. Dan juga kan gue tahu ini adalah batu loncatan ke tujuan gue yang selanjutnya gitu. Ada ya gue melakukan ini ada alasan dengan financial decision itu dan segala macamnya gitu kan ya.
dalam hidup kita harus melakukan beberapa hal yang mungkin kita nggak mau untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu kan. Cuma dari semua yang kita nggak mau ini kan ada yang tingkatannya beda-beda gitu kan. Yang ini gue nggak mau banget, yang ini gue ya udah oke lah, yang ini segala macam gue masih enjoy segala macam gitu. Nah kenapa gue harus milih yang gue nggak mau banget gitu? Nah kalau misalnya yang ini kan gue masih menikmatin segala macamnya. Nah ada hal yang lebih gue nikmatin banget gitu, tapi gue saat ini belum memungkinkan untuk situ. Dan ya itulah alasannya kenapa gue jadi kesana ya. Oh ya, pokoknya gitu ya, ini gue semoga kalian ngerti ya gue ngomongnya loncat-loncat gitu. Nah, maksud gue itu tuh ngomong kayak gini tuh karena saat gue memulai pun itu gue bukan dari sini gitu kan ya. Jadi kalau untuk terjun langsung segala macam lah, gue bakal ngabisin waktu berapa lama dulu nih gitu kan. Nah jadi gue cari dulu nih apa aja sih skill yang dibutuhkan, apa aja demand yang paling banyak lah dibutuhkan gitu ya. Nah kalau demandnya paling banyak dibutuhkan, mungkin berarti itu sifat pekerjaannya itu tuh nggak terlalu susah-susah banget gitu. Kayak misalnya apa ya, kalau misalnya di pekerjaan offline gitu, pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan itu kan kayak frontliner dan ya ya pokoknya biasanya yang dibutuhkan itu skillnya nggak terlalu susah gitu kan. Tapi kalau misalnya pekerjaan di piramida gitu, semakin piramida, skillnya semakin tinggi dan harganya juga makin tinggi gitu kan. Nah itu yang dibutuhkan kan juga lebih susah gitu kan. Nah jadi gue list dulu apa nih yang dibutuhkan untuk pekerjaan online, dan apa yang dari pekerjaan-pekerjaan ini, dari demand ini gitu kan, yang emang udah gue punya gitu, yang gue nggak harus belajar dari nol banget gitu ya misalnya. Nah jadi saat itu kayak gue nggak langsung jadi desainer, ada yang namanya misalnya seperti virtual assistant atau ada social media management gitu kan, dan lain-lain lah, podcast manager dan segala macam gitu. Strategi gue itu selalu seperti itu. Ya udah gue pelajarin dulu, gue spare waktu untuk gue belajar satu skill ini, dan gue kerja deh gitu kan ya, sampai gue dapet duit yang cukup untuk gue nggak kerja selama beberapa lama, untuk gue ngedapetin skill yang baru lagi, yang mana lebih gue suka gitu. Dan ya it works, for me it works ya. Nah kalau ditanya misalnya belajar skillnya dari mana, ya banyak lah ya kalau zaman sekarang. Jadi kalau misalnya di YouTube contohnya gitu, banyak banget yang free seperti itu, tapi kan ada kekurangannya tersendiri, kayak itu nggak terstruktur dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya ada juga yang lebih berbayar sedikit gitu kan ya itu kayak Skillshare, Udemy, mungkin mahal untuk orang Indonesia karena semuanya pakai dolar. Tapi kan gue berniat untuk menghasilkan dalam dolar, jadi gue harus tahu nih konsekuensinya gitu. Lo jangan mau berpenghasilan doang dalam dolar, tapi lo juga harus tahu kalau lo berpenghasilan dalam dolar, pengeluaran lo juga bakal dalam dolar gitu. Makanya income-nya nggak bisa kita pakai mindset orang Indonesia, karena kan ya bayar subscription Adobe aja udah berapa gitu kan. Setelah gue pelajarin skillnya gitu, dan ini perlu diketahui ya, kalau untuk memulai itu kita nggak perlu tahu sesuatu itu 2000 langkah gitu. Kita hanya butuh mungkin hanya 20 langkah lebih maju ketimbang orang yang si klien kita ini orang awamnya gitu. Kita nggak harus langsung tahu 2000 langkah atau 2 juta langkah gitu. Mulai dengan 20 langkah, habis itu kita mulai prosesnya segala macamnya, sehingga kita dengan sendirinya bakal sampai di beberapa langkah lebih maju daripada kita sebelumnya gitu. Dan itu kita harus tunjukin kan, yang itu namanya portofolio gitu. Jadi gue mulailah bikin gimana nih caranya untuk menunjukkan kalau gue bisa gitu kan. Ya misalnya kita kayak join di Upwork atau bikin case study sendiri gitu kan ya, di situs-situs yang murca lah gitu, yang ya klien-kliennya ya shitty lah segala macam, cuma untuk bikin portofolio aja gitu kan. Nah, habis itu caranya gue belajar lagi nih gimana caranya networking. Nah, ini yang paling penting sebenarnya gitu, belajar cara networking. Karena kalau lo nggak tahu cara networking, lo nggak akan bisa juga survive gitu kan ya. Banyak orang cuma mikirnya, gila ya, mau ya gue kerja online nih, berpenghasilan ini itu gitu kan. Tapi kenali diri lo dulu, lo sanggup nggak untuk ngejalanin stresnya? Lo sanggup nggak untuk cari klien gitu? Lo punya nggak itu gitu? Karena ya emang nggak semua orang suka untuk ngejalanin hidup yang seperti itu. Nggak sama dengan kalau misalnya lo kerja seperti ini, kerja kantoran, kerja terikat gitu kan ya lo tahu apa yang lo harapkan gitu kan, lo tahu apa yang akan terjadi gitu. Sedangkan kalau kayak gini lebih banyak uncertainty-nya gitu kan ya. Tapi ada caranya kok untuk meminimalisir uncertainty-nya itu gitu kan ya. Cuma ya
apa ya, balik lagi lah gitu, ibaratnya balik lagi kenali dulu diri lo seperti apa gitu. Dan perlu diketahui juga, hanya karena gue udah bertahun-tahun kerja online bukan berarti gue langsung pasi segala macam, bukan berarti gue nggak melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Masih melakukan kesalahan-kesalahan, siapapun yang freelance online masih bakal tetap melakukan kesalahan, seperti kayak misalnya salah estimasi, salah mengukur suatu project atau suatu klien gitu. Jadi ternyata project yang dilakukan kita udah deal harga, ternyata lebih banyak hours dan efforts yang dibutuhkan untuk membuat si project ini gitu. Yang aturannya bisa kita bid ke angka berapa gitu, ternyata kita bidnya di awal, dan itu sering banget gitu kan. Dan juga misalnya kayak pembayarannya yang nggak mudah gitu ya, ternyata si kliennya punya sistem pembayarannya seperti ini, dan ujung-ujungnya kita dapat duitnya baru kapan, itu ada. Dan atau klien yang memang dari sononya memang udah niatnya nggak baik segala macem, ya itu gue udah rasain, dan mungkin nggak di video ini ya, gue ini kan hanya ibaratnya ya pembukaan aja ya gitu kan, bukan dimah aja lah kita dulu. Terus kalau misalnya ditanya pekerjaan freelance online ini sustainable gak sih gitu kan ya, kalau bagi gue ya iya, kalau enggak ya ngapain gue ngelakuin ini kan, udah lama gitu kan. Tapi ya balik lagi, lo mau sustainable atau enggaknya itu kan balik lagi ke lo nya gitu kan. Nah, terus kalau misalnya ditanya apakah ini sustainable atau enggak gitu, nah ini balik lagi ke diri gue ya. Bagi gue ini ya pekerjaan paling sustainable gitu kan ya. Sustainable atau enggaknya menurut gue lo kayak apa orangnya gitu. Sustainable atau enggaknya itu menurut gue balik lagi ya, apa sih yang lo maksud dengan sustainability gitu kan. Kalau misalnya nih orang kayak gue kerja kantoran, terus lo kerja harus begini segala macem gitu kan ya, mungkin dia memang gue dapat income yang jumlahnya tuh terukur gitu kan ya. Oh ya pastilah, pokoknya seenggaknya dapat segini gitu kan ya tiap bulannya. Tapi secara mental gue nggak sustainable gitu. Secara mental mungkin gue membenci keadaan itu gitu, ya apa gunanya gitu kan ya. Ya kalau gue mau hajar diri gue banget gitu kan ya, wah ya bisa aja income gue seberapa ini gitu kan ya. Tapi balik lagi ya, untuk apa sih gue kerja freelance kalau gue ujung-ujungnya mau ngehancurin mental gue sendiri gitu, atau ngehancurin kestabilan emosional gue sendiri kan, untuk apa gitu. Jadi bisa dibilang ya lo kerja freelance pun bisa stres gitu kan ya, gitu. Bahkan bisa lebih stres banget gitu kan ya daripada kerja kantoran kalau misalnya belum ketemu balance-nya itu gimana. Dan itu kayak lifetime proses untuk nemuin balance-nya itu seperti apa gitu. Terus juga banyak yang nanya gimana caranya kok bisa berani untuk milih ini sebagai pilihan hidup gue gitu kan ya. Kalau prinsip hidup gue ya, kalau misalnya apa yang gue lakukan itu nggak bikin gue takut gitu, berarti gue nggak harus ngelakuin itu gitu, apa gunanya gitu. Terus apakah gue merekomendasikan untuk orang-orang menjadi freelancer online gitu seperti gue? Enggak, karena situasi dan kemampuan orang beda-beda. Gue nggak akan ngerekomendasiin lo harus seperti ini, lo harus jadi freelancer juga hanya karena gue gini. Tapi gue rekomendasiin setiap orang untuk cari tahu dulu siapa diri lo dan seperti apa situasi lo gitu. Karena situasi orang beda-beda. Untuk jadi freelancer itu nggak mudah. Banyak hal yang harus dikejar gitu ya. Kalau lo maunya, kalau lo mau income-nya lebih tinggi ya lo harus bisa belajar hal baru terus-terusan gitu kan ya. Dan kan nggak semua orang mungkin punya privilege waktu atau mungkin menikmati hal seperti itu gitu kan. Dan juga lo harus tahu stresnya gimana, misalnya nggak punya klien atau mungkin klien bulan ini lebih rendah daripada klien sebulan sebelumnya ya. Itu balik lagi gitu, beberapa freelancer itu nggak pernah tuh kekurangan klien atau nggak pernah sepi klien gitu kan. Dan beberapa orang lainnya ya sepi-sepi aja terus gitu kan. Ya itu balik lagi kan gitu, apa sih yang dia lakukan yang lo nggak lakuin gitu kan. Apakah gue tahu beberapa freelancer Indonesia yang nasibnya tunggang langgang? Tahu, kenal gitu kan, gue lihat sendiri gitu. Apakah gue tahu dengan beberapa freelancer yang hidupnya oke-oke aja gitu kan ya, cukup gitu untuk di Indonesia gitu lah, ibaratnya kayak keluarga menengah ke atas gitu? Tahu. Apakah gue tahu freelancer Indonesia yang income-nya tuh gila-gilaan gitu kan ya? Gila-gilaan itu berarti ya di atas 50 juta lah ya mungkin menurut gue ya gitu. Tahu gitu. Apakah gue tahu freelancer Indonesia yang sebulannya bisa pokoknya di atas 100 juta? Pernah gue ketemu juga gitu kan ya. Itu Indonesia loh. Jadi ibaratnya gue ngeliat, wah sosok orang Indonesia bisa di situ, gue juga mau seperti itu gitu. Tapi ya itu balik lagi gitu, kenali diri lo dulu sebelum lo terjun segala macem.
lo kenali dulu diri lo seperti apa. Mungkin ini bukan jalan lo. Kayaknya ya udah panjang juga ya video gue kali ini. Semoga itu ada beberapa yang menjawab atau menginspirasi gitulah ya. Untuk lebih lanjutnya lagi, sering-sering aja main ke blog gue atau di Instagram personal atau Instagram Craftopia ID. So, see you guys in my next video. Bye!